Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film horor India yang berjudul Ekti Dayan, keluaran tahun 2013. Film ini menceritakan teror iblis dari neraka yang tidak sengaja masuk ke dunia manusia karena ulah dari seorang pesulap. Teror demi teror pun dialami oleh pesulap itu dan keluarganya. Nah, mau tahu gimana keseruan film ini dan misteri apa dibalik semua teror itu? Nggak usah pakai lama, siapkan secangkir teh hangat ditemani sebungkus nasi padang, a bumper hombre work story. Awal kisah diperlihatkan sebuah pertunjukan sulap yang dilakukan oleh pesulap terkenal India, Bobo Corbusier. Di sini dia meminta salah satu penonton untuk membantunya dalam pertunjukan di panggung karena asistennya terlambat datang. Tak lama Bobo langsung menunjukkan triknya yang membuat kepalanya turun berok. Dan di ruangan operator juga diperlihatkan pacar Bobo yang bernama Tamara dan seorang anak kecil yang bernama Zubin. Setelah asistennya datang, sebagai rasa terima kasihnya, dia memberikan satu permintaan kepada penonton itu. Dia bebas request untuk Bobo melakukan trik yang dia mau. Penonton itu meminta Bobo melakukan trik tali. Ketika Bobo hendak melakukan trik talinya, Zubin terlihat sangat antusias, bahkan dia sampai turun ke belakang panggung. Gak lama Bobo melakukan trik kuno India, main seruling dan tali keluar dari gentong. Bedanya Bobo sekarang udah modern, dia pakai saksofon. Skenario triknya, pas Ana di atas tali, Bobo menghukum Ana karena datang terlambat. Setelah itu Bobo pun membakar tali itu. Tetapi pas mau pura-pura merapalkan mantra, Bobo kaget karena ada suara serem yang ngikutin mantranya. Nah karena itu Bobo menjadi tidak fokus. Tak lama keluar bayangan anak kecil dan bonekanya di sana. Di ruangan operator, Tamara terus berteriak untuk menghentikan pertunjukan. Nah nggak lama Bobo kembali tersadar dan memberikan isyarat sulapnya. Tak lama setelah itu Ana pun sudah berada di bawah dengan tersenyum. Setelah pertunjukan itu barulah diketahui ternyata Ana terkena luka bakar yang cukup serius. Dan orang yang di bawah tadi adalah saudara kembarnya Ana, Ani. Pada saat pulang, Tamara menanyakan kepada Bobo apa yang sebenarnya terjadi. Karena ini sudah ketiga kalinya terjadi kecelakaan dalam waktu 1 bulan ini. Bobo hanya berkata, tadi dia melihat bayangan seorang anak di sana dan dia pun jadi blank. Gak lama mereka sampai di sebuah asrama gereja untuk mengantar pulang Zubin. Diketahui Zubin itu adalah anak angkat mereka. Di dalam, pastor mengatakan bila Tamara dan Bobo sangat sayang dengan Zubin, maka adopsi saja Zubin sebagai anak mereka. Tetapi dengan syarat Bobo dan Tamara harus menikah dulu. Gak kayak sekarang kumpul kebo. Nah pas pastor mengantarkan Tamara keluar, di sini Tamara tidak melihat Bobo di mobil. Ternyata Bobo datang ke sebuah apartemen tua. Dia langsung masuk ke dalam dan langsung membuka lift. Ketika dia hendak menekan tombol di lift itu, entah kenapa tangannya bergerak sendiri menuju tombol nomor 6. Untungnya pas lagi diganggu sama Momo, satpam di sana membuyarkan lamunannya. Karena lift itu ternyata sudah rusak lama. Sesampainya di sebuah ruangan di lantai 4, terlihat Bobo mencoba menenangkan dirinya dengan minum bekonang. Ternyata apartemen tua itu adalah apartemen dulu dia tinggal pada saat dia masih kecil. Pas lagi asik-asiknya nyantai sambil dengerin musik Sheila on 7, dia mendengar suara dari ruangan sebelah. Karena penasaran, dia langsung mencoba mengecek sumber suara itu. Dan dia pun membuka sebuah peti. Canco, kadal biadab, bikin Om kaget aja. Karena kaget melihat kadal yang gak ada akhlaknya tiba-tiba mencolot ke mukanya Bobo, Bobo langsung mau kabur dong. Dan kebenaran banget, pas membuka pintu, Tamara sudah berada di sana karena khawatir Bobo tadi hilang. Di sini Bobo langsung histeris. Dia terus berkata, Misha, Misha, aku melihat mayat Misha. Misha, kadalnya munculat neng mukane nyong. Nah pas Tamara mengecek peti itu, ternyata hanya ada boneka Dakocan di sana. Bobo mengatakan bahwa itu adalah dulu bonekanya Misha. Kok boneka horor gitu malah dibawa pulang sih? Di rumah barulah Bobo menceritakan bahwa Misha itu adalah adiknya yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Misha meninggal pada usia 6 tahun pada saat Bobo berusia 11 tahun. Pada saat Tamara menanyakan kenapa Misha meninggal, Bobo mengatakan mungkin kecelakaan. Jujur aku tidak bisa mengingat sama sekali kejadian kenapa Misha meninggal. Seolah-olah ingatan itu terhapus begitu saja dari ingatanku. Aku juga baru menyadari bahwa aku memiliki adik ketika aku masuk ke apartemen itu. Nah untuk menghibur Bobo yang lagi galau parah, Tamara pun ngelitikin Bobo. Dan terjadilah adegan yang Om gak bisa kasih tahu. Ilustrasinya lihat aja tuh kucing di atas lagi ngapain ya. Keesokan harinya mereka pun jalan-jalan ke pantai. Tetapi anehnya jejak kaki mereka di pasir pantai kelebihan. Seolah-olah ada sosok kasat mata yang mengikuti mereka. Nah karena semalam belum puas, mereka pun berencana camping di tengah hutan untuk main kucing-kucingan outdoor. Setelah kucing-kucingan outdoor, mereka pun tukeran iler. Tetapi pas lagi asik-asikan tukeran liur,
Bobo merasa ada yang mengawasi dari dalam hutan. Keesokan harinya, Bobo menemui kenalan lamanya, Profesor Palit. Nggak lupa dia langsung mempraktekkan ilmu sulapnya yang membuat bola menjadi bunga. Nah, di sini Bobo meminta Profesor Palit yang merupakan seorang psikolog untuk membantunya membuka ingatan lamanya. Di sini Profesor Palit yang sudah pensiun menyarankan Bobo untuk ke murid-muridnya saja, tetapi Bobo nggak mau karena semua ini juga berhubungan dengan Profesor Palit. Singkat cerita, Profesor Palit langsung menghipnotis Bobo agar dia bisa masuk alam bawah sadar dan membuka ingatan 20 tahun yang lalu. Di sini Bobo mulai menceritakan kisahnya. Aku melihat diriku sedang membaca buku yang aku temukan di ruangan ayahku. Buku itu adalah buku tentang sihir, hantu, dan iblis. Setelah membaca buku musyrik itu, Bobo yang memang dari kecil ingin menjadi master sulap, langsung ingin mempraktekkan salah satu isi dari buku itu. Dia langsung masuk ke dalam lift. Menurut buku itu, ketika dia membacakan mantra dan menekan tombol angka 666, lift akan membawanya ke dasar neraka. Nah, pas mau mencobanya, tiba-tiba adiknya Misha bangun dan pengen ikut juga dengan Bobo. Misha yang polos bilang, "Aku ikut, atau nanti aku kasih tahu papa kalau kamu mainan lift." Setelah itu, Bobo mencoba menekan tombol 6 3 kali. Dan ternyata benar, lift itu terus menurun, menembus tanah. Singkat cerita, mereka sampai di dasar neraka. Kok nerakanya kayak gitu ya? Udah kayak gang-gang kumuh, bocor lagi. Di sini Bobo menjelaskan kepada Misha, orang-orang di neraka itu adalah orang-orang jahat, penyihir, setan, dan iblis. Bobo juga bilang setiap gedung punya nerakanya sendiri-sendiri. Itu seperti tempat transit sebelum mereka dikirim ke neraka cabang pusat. Pas lagi asik-asiknya cerita. Bang, kayak bener ini film. Ngagetin terus mulu ya. Lah kok ternyata itu Pak Satpam dan ayahnya yang membukakan lift karena tadi macet. Di rumah, Bobo dimarahin sama babenya karena ngajak adiknya main-main lift. Apalagi Misha juga bilang kalau dia baru aja diajak jalan-jalan plesiran ke neraka sama Bobo. Nah, karena tahu bakalan diomelin abis-abisan, Bobo menunjukkan trik sulapnya. Karena hal itulah, akhirnya ayahnya nggak jadi marah dan mereka pun saling ketawa. Malam harinya, Bobo terbangun karena mendengar suara dari luar. Aku datang. Aku di sini. Ayo turun ke bawah. Yuk main yuk. Karena penasaran, Bobo mencoba mengintip dari balik pintu. Tetapi dia langsung kena mentalnya pas lihat bayangan dari dalam lift yang mengajaknya jalan-jalan ke neraka lagi. Keesokan paginya pas mau berangkat, tiba-tiba di lift Matur berbicara dengan seseorang cewek di dalam. Ternyata di dalam sudah ada wanita cantik yang bernama Diana yang baru aja pindah ke apartemen itu. Ketika melihat Diana, Bobo seperti tidak nyaman dan takut, sehingga dia malah jadi nggak sopan sama tuh tante gemes. Di bawah, Matur yang udah lama menduda kayaknya tertarik banget dengan Diana. Dia mulai usaha dengan menawarkan Diana bareng sampai depan. Di sini Bobo berharap itu adalah pertemuan pertama dan terakhirnya dengan Diana. Tetapi takdir berkata lain. Terlihat Matur yang udah kesengsem banget sama tuh Mbak Diana. Siang harinya Bobo dan Misha pulang cepat karena guru pada meeting. Di sini mereka kaget karena melihat babenya kok udah ada di rumah dan cuma pakai kolor doang. Dan kampretnya lagi, Tante Diana juga keluar dari kamar pakai baju babenya. Duh, kira-kira mereka ngapain ya? Nggak mungkin juga main karambol kan? Kalau ada yang tahu mereka ngapain, tulis di kolom komentar ya. Isi segokil pikiran kalian ya. Tak lama babenya mengatakan bahwa mulai saat ini Diana akan menjadi pengasuh Bobo dan Misha. Ketika Bobo bilang kalau tuh tante datang dari neraka, babenya jelas saja nggak percaya dong dan malah marahin Bobo. Malam harinya Bobo kembali membuka buku sihirnya. Dia membaca dan menceritakan kepada Misha. Konon katanya, penyihir penjelmaan iblis ketika datang ke dunia manusia, dia harus mengorbankan anak kecil agar kekuatannya tetap terjaga di dunia atas setiap tahun kabisat. Di sini Bobo mengatakan kepada Misha untuk tenang, karena dia akan menjaganya. Mulai saat itu, Diana resmi menjadi pengasuh mereka. Di sini Diana selalu terlihat baik, tetapi Bobo tidak mau tertipu. Ayahnya juga sama aja, karena sering diklonin sama tuh tante Diana, ayahnya nggak percaya dengan omongannya Bobo. Di sela-sela waktunya, Bobo juga mencari cara untuk mengusir penyihir itu dan bagaimana cara mengalahkannya. Suatu hari, Bobo yang penasaran mengikuti Diana yang hendak pulang. Ketika Diana udah di lift, Bobo langsung lari menuruni tangga dan bersembunyi di balik pintu. Karena udah menunggu lama banget, Diana nggak keluar-keluar, dia pun memberanikan diri untuk mengecek. Janco, apa tuh kui? Ternyata itu cuma mimpinya Bobo. Kebetulan Diana juga mau pulang pada saat itu. Serasa belum kapok tadi mimpi buruk, Bobo langsung kembali mengikuti Diana ke bawah. Sama seperti tadi, Diana nggak keluar-keluar. Pas dia ngecek, nggak ada orang di sana. Kali ini nggak ada sosok serem, tapi Bobo hampir aja ketiban cecak yang langsung lari masuk ke dalam lift. Semenjak saat itu, Bobo dan Diana semakin saling waspada.
Sampai suatu hari pada saat di taman, Bobo bertemu dengan kakek-kakek tetangga sebelah. Ketika melihat Diana, kakek itu yang sudah lumpuh puluhan tahun langsung bereaksi. Lisa, Dut, kenapa kamu bisa bebas? Lisa, kenapa bisa bebas? Di sini Bobo menanyakan siapa itu Lisa Dut. Kakek tua itu menjawab, Lisa Dut, penyihir. Siang harinya sepulang sekolah, Bobo berniat menanyakan lebih lanjut siapa itu Lisa Dut. Tetapi semua telah terlambat. Kakek tua itu sudah mati. Di sana Bobo menyadari sesuatu ketika dia melihat seekor cicak di dinding yang sama persis dengan yang ada di lift. Jelas saja Bobo langsung kabur dong. Nah, sampainya di rumah, ia kembali melihat cicak-cicak di dinding diam-diam merayak. Datang seorang Bobo, langsung ditangkap. Sialnya tuh cicak malah main-main di rambut keribunya Bobo. Tetapi anehnya, dari arah cicak itu kabur, langsung muncul Diana. Di sini Bobo marah-marah dan menuduh kalau Diana itu penyihir iblis. Karena terus menghina Diana, babinya malah ngamuk sama Bobo. Dan keesokannya, dia langsung dibawa ke psikolog, yang mana psikolog itu adalah Profesor Palit. Di sini Profesor Palit mengatakan bila Bobo itu terlalu terobsesi dengan buku sihir milik ayahnya itu. Dan ketika Diana masuk ke keluarga mereka, Bobo masih belum bisa menerima sosok ibu baru pengganti mendiang ibunya. Mulai saat itu, setiap minggu Bobo diwajibkan datang ke psikolog untuk menenangkan mentalnya. Tanpa terasa, Bobo pun mulai melupakan bahwa Diana itu datang dari neraka, dan dia mulai berpura-pura untuk menyukai Diana. Sampai suatu hari, ayahnya menikahi Diana, dan mereka pun harus hidup bersama. Suatu hari, ayahnya menunjukkan sebuah pisau antik dari masa lalu. Matur bilang bila pisau itu bisa mengusir sial, dan dapat dipercaya dapat mengusir roh jahat. Tak terasa hari pun sampai ke tanggal 29 Februari di tahun Kabisat. Diperlihatkan sebuah pesta ulang tahun sederhana Diana. Pada saat Diana hendak menyuapi Bobo, Bobo malah langsung membuat cemong muka Diana dengan kue coklat. Di sini Diana sempat diam sebentar, tetapi dia kembali tersenyum. Tak lama Matur izin kepada istrinya karena dia ada meeting mendadak. Sedangkan di kamarnya terlihat Bobo sedang mengamati gerhana bulan merah dari teropong. Di sini Misha meminta Bobo untuk ikut main petak umpet dengannya. Ketika bermain petak umpet itulah, Bobo menyembunyikan Misha di peti kosong di gudang, sedangkan dia bersembunyi di luar pintu. Di sini kita diperlihatkan perubahan raut wajah Diana ketika menghitung mundur. Bahkan ketika mencari, Diana selalu memanggil nama Misha bukan Bobo. Nggak lama, babenya pulang karena berkas meetingnya ketinggalan. Nah, ketika Bobo melihat kamar Misha tadi bersembunyi terkunci, Bobo langsung histeris. Ayahnya pun juga mencoba membuka pintu itu karena terdengar suara serem dari dalam. Dan benar aja, pas pintu itu dibuka, Diana sudah berubah menjadi mode serem. Ketika mengecek peti Misha bersembunyi, ternyata Misha sudah tidak bernyawa. Matur yang melihat sosok Diana pakai make up tebal banget, langsung mencoba menyerangnya. Tetapi tiba-tiba muncul suara yang sangat annoying. Saking gak enaknya suara itu, Matur sampai meninggoy. Nah, sekarang giliran Bobo. Dia melihat kaki Diana yang sudah terpelintir dan dia pun langsung menghampiri Bobo. Di sini Diana terus berkata, Bobo, ini demi dirimu. Ayo kita pergi dari sini. Ikut denganku. Jelas saja Bobo ogah dong. Karena ditolak, Diana kembali kumat-kamit mantra dan kepangnya gerak-gerak sendiri. Di sini Bobo ingat kalau penyihir itu pusat kekuatannya ada di kepang. Bobo langsung mengambil belati keramat dan langsung memenggal kepang rambut Diana. Ternyata benar, setelah tuh kepang dipotong, terlihat kepang itu menggeliat kayak buntut cecek. Dan tubuh Diana pun berubah menjadi debu. Di sini dia berkata, Ini semua demi dirimu, Bobo. Aku sudah berjanji kepada iblis di sana. Aku akan kembali. Dan Diana pun hilang menjadi debu. Kita kembali ke masa kini. Terlihat Bobo yang sudah mengetahui kenapa adiknya mati. Tetapi di sini Profesor Palit tidak percaya karena di dunia sains hantu itu tidak ada. Profesor Palit masih bersikukuh bila kematian Misha itu karena kehabisan napas di dalam peti. Dan ayahnya Bobo mati karena serangan jantung ketika melihat Misha mati. Seperti apa yang dikatakan oleh polisi. Tetapi pas Bobo melihat mbak-mbak kepangan di sana, entah kenapa Bobo jadi parno sendiri. Nggak pakai lama, dia malah menyerang mbak kepang itu. Sialnya pas mau dilarai sama satpam, Bobo malah kejedot dan pingsan. Di rumah sakit terlihat Tamara yang datang ke sana. Di sini Profesor Palit kemudian menceritakan semua yang dialami oleh Bobo. Setelah Bobo sadar, Tamara marah-marah karena udah 2 tahun mereka pacaran. Tetapi Bobo masih aja menyembunyikan rahasia. Nah, karena Tamara ngambek dan dia juga pengen membuang masa lalunya yang kelam, Bobo akhirnya malah ngajak Tamara untuk nikah. Dan akhirnya mereka pun nikah. Dan mulai saat itu Zubin menjadi anak mereka. Dan Bobo juga melupakan pengalaman masa lalunya yang pahit dan fokus berkarya sebagai pesulap. Sampai suatu hari Bobo yang sedang pentas akan melakukan sebuah trik mengubah orang mati jadi hantu untuk sementara. Dia meminta bantuan dari penonton yang mau jadi volunteer.
Nah, pas Ana mau maju, tiba-tiba ada penonton asli yang malah mengajukan diri. Di sini Bobo sama Ana langsung kicep dong. Nah, kerennya, pas ditanyain siapa nama cewek itu, tuh cewek bilang namanya adalah Lisa Dut dari Kanada. Alhasil, ingatan yang sudah dia lupakan kembali muncul lagi. Di atas panggung pun muncul keanehan lagi dari Mbak Lisa. Dia bilang, "Jangan ubah aku jadi hantu, ubah aku jadi penyihir." Ketika Bobo melakukan triknya dan mengubah Lisa menjadi asap vapor, Lisa kembali berkata dengan suara khas penyihir, Aku suka menjadi penyihir. Aku tidak ingin kembali menjadi manusia. Setelah pertunjukan, Bobo merasa penasaran dengan sosok Lisa. Dia membuka rekaman pertunjukan tadi dan mencari literasi tentang siapa itu Lisa Dut. Ternyata dulu di tahun 60-an terjadi pembunuhan berantai anak-anak di Mumbai yang dilakukan oleh Lisa Dut untuk dijadikan tumbal. Hal aneh kembali terjadi ketika entah dari mana kok jendela di ruangan itu tiba-tiba terbuka dan berhembus angin yang kencang. Dan ketika Bobo kembali melihat foto penangkapan Lisa dulu, anjing di foto itu tiba-tiba bergerak. Oh bangke, jump scare-nya banyak banget ya. Keesokan harinya Bobo terlihat mager banget. Di sini Tamara juga nyap-nyap terus karena udah dilarang ke apartemennya dulu, tetap aja masih bandel. Di sini Tamara menyuruh Bobo menjual apartemen tua itu aja daripada nganggur, dan dia juga udah menemukan calon pembeli. Siang harinya kembali lagi Bobo datang ke apartemennya yang dulu, tetapi dia kaget banget karena Lisa sudah berada di sana. Ternyata Tamara juga ada di sana. Dan ternyatanya lagi, Lisa itulah yang ingin membeli apartemen tua itu. Mengetahui semua kebetulan ini, Bobo menjadi parno dan malah mengusir Lisa. Lisa yang marah langsung pergi karena merasa terhina. Setelah Lisa pergi, Bobo mengatakan kepada Tamara bila Lisa itu adalah penyihir, dan hal itu semua seolah-olah berhubungan dengan kejadian pada saat dia masih kecil. Tetapi di sini Tamara nggak mau percaya. Tamara menganggap Bobo mulai gila dengan trauma masa kecilnya, yang mana itu belum tentu benar semua. Keesokan harinya di rumah, karena merasa bersalah, Bobo meminta maaf. Bobo juga menemui Lisa untuk meminta maaf. Singkat cerita, akhirnya Lisa memaafkan Bobo. Tetapi Bobo harus menjual apartemennya kepadanya. Dan Lisa juga meminta Bobo mengizinkannya untuk melihat pertunjukan Bobo dari belakang panggung. Nah, pas sudah damai, Bobo melihat anting Lisa yang sama persis dengan cincin yang dipakai sama Diana dulu. Dan ternyata nggak lama Tamara datang bersama Zubin. Singkat cerita, akhirnya apartemen itu pun terjual ke Lisa. 1 minggu kemudian, Lisa mengadakan pesta selamatan rumah barunya. Terlihat semua orang bahagia termasuk Bobo. Tetapi pas lagi asik-asiknya joget, tiba-tiba Tamara berteriak dan dia sudah ngelantungan di balkon. Singkat cerita, Tamara jatuh dari lantai 4 dan harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Bobo menceritakan semua keanehan ini kepada Profesor Palit. Mulai dari datangnya Lisa dan kejadian janggal Tamara yang jatuh dari balkon. Tak lama Tamara siuman. Saat itu Tamara bilang kalau dia sangat ketakutan. Dia bercerita ketika dia lagi ngopi di balkon, tiba-tiba ada orang yang mendorongnya. Tetapi samar-samar dia melihat sekelebat bayangan Lisa Dut. Dan di sini Bobo akhirnya semakin yakin bila Lisa itu adalah penjelmaan Diana yang kembali datang untuk mengganggunya lagi. Tak lama pas Bobo lagi raupan muka, Lisa datang ke kamarnya Tamara. Ketika melihat infus botol, Lisa langsung mencoba ngapa-ngapain tuh infus. Untungnya Bobo melihat itu dan langsung mengusir Lisa dari kamar Tamara. Sedangkan di tempat lain, Profesor Palit yang mulai percaya dengan cerita Bobo mulai membuka dan menganalisa buku sihir milik Bobo. Tak lama dia menelpon Bobo. Dia berkata dia menemukan sebuah jawaban dari semua keanehan ini dan meminta Bobo untuk segera ke tempatnya. Tetapi setelah itu Palit mendengar suara dari luar. Pas dicek ternyata Diana udah nongkrong di sana. Di sini Diana berkata, "Jangan ikut urusan orang lain. Jangan ikut urusan iblis lain." Tak lama Bobo sampai di tempat Palit. Tetapi dia kaget banget ketika melihat Palit sudah tewas mengenaskan. Dari tangan Palit, Bobo menemukan catatan yang dibuat oleh Palit tadi. Dan dia juga melihat cicak-cicak di dinding di sana. Mengetahui anak istrinya dalam bahaya, Bobo langsung berniat menjemput Zubin. Nggak lama dia sampai di planetarium untuk mencari Zubin. Kebetulan banget planetarium itu menayangkan proses gerhana bulan. Akhirnya Bobo menyadari apa arti dari catatan yang dibuat oleh Palit. Intinya menurut buku sihir dan sains, ketika ada gerhana bulan di tahun kabisat, itu adalah di mana medan magnet bumi menjadi kacau. Dan menurut buku sihir, saat itulah saat yang tepat untuk membuka portal neraka. Sehingga iblis-iblis dari neraka bisa keluar masuk ke dunia atas. Karena merasa Zubir dalam bahaya, Bobo langsung panik dong. Seketika dia mencari anaknya. Tetapi sialnya, Zubin tiba-tiba hilang dari rombongan bocil-bocil di sana. Mengetahui Zubin hilang, Bobo langsung tahu di mana dia. Bobo langsung pergi ke tempat Lisa, yaitu di bekas apartemennya. Pas masuk ke apartemennya dulu, dia tidak menemukan siapapun di sana. Tetapi anehnya, Bobo menemukan buku sihirnya di kamar Lisa. Dari luar terdengar suara serem banget di lift.
Gak pakai lama, Bobo langsung naik lift itu dan menekan 666. Dan langsung tuh lift terjun bebas ke neraka lagi. Untuk menemukan Zubin, Bobo memberanikan diri masuk ke neraka. Tak lama dia sampai di sebuah ruangan penuh dengan orang. Penuh dengan iblis maksudnya. Pas ngecek, dia melihat Zubin yang lagi rebahan untuk dijadikan tumbal. Pas lilin dimatiin, Bobo melihat semua orang di sana matanya hitam-hitam. Kok Tamara? Wah, kampret nih film. Gak ketebak om gak ngira nih. Ternyata penyihir iblis itu bukannya Lisa Dut, tetapi Tamara coy. Di sini akhirnya Tamara mengatakan, "Ini ujian terakhirmu, bunuh Zubin dan kau akan menjadi iblis sesungguhnya." Di sini Bobo jelas saja shock banget. Akhirnya Tamara menjelaskan kenapa ini semua bisa terjadi. Kenapa Diana menginginkan Bobo kembali ke neraka. Ternyata Bobo adalah salah satu keturunan iblis. Gimana ya menjelasinnya? Intinya gini nih. Di film ini iblis ada dua tipe, iblis murni dan iblis blasteran yang kimpoy sama manusia dulu. Si Bobo ini adalah salah satu keturunan reinkarnasi dari iblis itu. Itulah mengapa Doi bisa melakukan trik sulap yang gak masuk akal. Dan yang lebih penting lagi, kenapa dia bisa turun ke neraka? Karena emang dia punya gen iblis. Setelah menceritakan semuanya, Tamara meminta Bobo membunuh Zubin. Di sini Bobo bimbang, tetapi dia malah menyerang Tamara. Namanya setan ya, ditebas juga gak kerasa kan? Karena Bobo gak mau membunuh Zubin, Tamara akhirnya mengeluarkan suara yang kayak dulu membunuh ayahnya, yang membuat Bobo langsung pingsan. Singkat cerita, pas Bobo sadar, dia melihat Zubin akan dikorbankan. Di mimpinya, dia juga melihat sosok Misha. Dia juga mengingat-ingat kata-kata Tamara dan Diana kalau sebenarnya dia adalah iblis yang terjebak di tubuh manusia. Akhirnya di sini Bobo mencoba mengeluarkan kekuatan iblisnya. Udah kayak Black Clover nih. Dan tak lama pada saat Tamara hendak menikam tubuh Zubin, Bobo langsung menghentikannya. Karena sekarang dia udah masuk ke mode iblis. Intinya Bobo berhasil mengalahkan para penyihir di sana. Singkat cerita lagi, Bobo berhasil membawa Zubin keluar. Tiba-tiba dari belakang Tamara yang lagi cosplay jadi Spider-Man langsung menyerang Bobo. Dan mereka pun gelut lagi. Intinya Bobo berhasil memotong rambut kepang Tamara dan membuatnya menjadi abu. Duh, kasihan si aslinya, cantik soalnya sih. Sialnya pas Bobo udah keluar dari mode iblisnya, tiba-tiba rambut kepangnya Diana langsung menangkapnya. Di sini Bobo diontang-anting ke sana ke sini. Diana berkata, "Bila kau tidak ingin menjadi iblis, maka kau harus mati." Nah, ketika Diana mau membunuh Bobo dengan suara kuculuk-kuculuk, Bobo menendang belati keramatnya itu ke Zubin yang sudah sadar. Nah, saat itulah Bobo langsung mencekik Diana dengan kepangnya. Hal itu gak disia-siakan Zubin yang juga langsung memotong rambut kepang. Kok jem terus ya? Maaf deh, kebiasaan. Dan Diana pun harus kembali menjadi debu lagi. Di dunia atas terlihat Lisa yang pulang ke apartemennya diantar oleh polisi. Dia diantar pulang karena tidak terbukti menyerang Tamara. Tak lama Bobo keluar dengan Zubin. Di sini Bobo meminta maaf kepada Lisa, tetapi Lisa yang marah langsung cabut masuk. Keesokannya Bobo mencoba minta maaf lagi ke Lisa. Di sini Lisa bertanya, "Kenapa sih lu sebel banget sama gue? Pas ngeliat gue pasti bawaannya sewot." Bobo menjawab, "Karena sebelumnya aku mengira kamu itu penyihir yang cantik tapi." Dan setelah gombal itu, filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Om saran nih, kalau kalian lagi belajar ilmu, jangan sampai pergi ke dalam neraka ya. Kalau kalian tinggal di sana permanen sih nggak apa-apa. Tetapi kalau kalian punya rencana balik lagi ke dunia ini, kalian nggak akan tahu kan, kalian membawa virus apa dari neraka. Sama hati-hati juga buat kalian. Kalau di rumah kalian banyak cecak, siapa tahu tuh cecak penjelmaan dari hantu. Atut. So, bagi kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit, biar milatihin.